Baik pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Ibu Leni masih bersama kami tentunya. Ibu Leni dari keterangan tadi Iya, adalah mengungkapkan bahwa merasa dipaksa. Bahkan ada kecurigaan bahwa ini terkait dengan tindak pidana pencucian uang Ibu. Nah, Ibu apakah pernah kemudian melaporkan hal ini atau punya niat untuk melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian? tidak. Karena saya merasa ya mereka teman-teman yang harus disadarkan secara persuasif ya. Jadi kadang saya sindir-sindir lewat status begitu, Baik, tapi dari apa yang status ya media apa yang sosial Ibu saya. alami selama ini ditarget harus mengumpulkan uang sedemikian rupa, sedemikian banyak, apakah Ibu merasa ada paksaan kepada Ibu atau Ibu merasa ada perasan atau Ibu menjadi korban pemerasan karena itu Ibu? Ya tentunya saya juga jadi merasa ini mah memeras ini kok dari 20 juta langsung loncat 300 juta gitu. Itu hanya istri, suami juga begitu. Jadi 600 juta itu satu keluarga. Wah ini udah nggak beres ini gitu. Ini mah kembali lagi ke pola lama bukannya insaf gitu, malah menjadi lagi nih gitu programnya. Di situ saya memang benar-benar merasa ya luar biasa kok berani sekali gitu dia mengadakan acara program infak Jamas itu ya dengan mengundang orang-orang dalam itu hadir di kediamannya juga di satu lobi di aula wisma penginapan di sana gitu Baik, di Al Zaitun gitu. Jadi kok ini seberani ini saya pikir apa ini aman gitu ya. baik. Terus memang kan teman-teman juga jadi merasa terpacu dengan diajak berkeliling melihat pembangunan-pembangunan di sana gitu. Ya padahal akhirnya juga banyak yang nggak jadi juga seperti Waduk Tirta Kencana itu juga waktu itu pada saat itu ya tidak jadi juga gitu, tidak terurus dengan baik. Jadi apakah ini program mercusuar gitu? Ya, Saya ya. pikir. Baik, Ibu Leni, adakah orang-orang atau rekan-rekan Ibu yang memiliki perasaan yang sama dengan Ibu? Merasa diperas juga, merasa dipaksa juga? Eh, itu ya ada juga keberatan gitu dari teman gitu ya, tapi karena mereka merasa ini harus mengikuti ulil amri gitu, program pembangunan harus berjalan dan rasa malu juga dengan teman-teman yang lain kalau menolak gitu atau protes Hmm, itu budayanya begitu, hmm. akhirnya ya diam gitu. Hanya saya aja yang mungkin masih tetap waras gitu ya sepanjang perjalanan. Kalau ada yang nggak benar ya kulil hako walau kana muron kan. Baik. Sampaikanlah yang hak itu walaupun pahit gitu. Baik Ibu Leni. Pak Ito, mendengar seperti ini Pak Ito, ada salah satu orang yang merasa diperas ataupun juga merasa dipaksa untuk menyetorkan uang, mengumpulkan uang seperti itu. Apakah ini bisa membantu pihak penyidik untuk bisa menentukan predikat crime tadi Pak Ito? Baik, Mbak Putri, yang pertama adalah bahwa predikat crime itu penetapannya harus berdasarkan kepada laporan polisi. Harus ada orang yang melaporkan. Kita tahu bahwa yang disampaikan oleh Ibu Leni itu juga ada disampaikan oleh beberapa orang yang dimuat melalui media. Itu bisa masuk dalam pasal penerapan pasal 482 ayat 1 ya, yaitu tentang pemerasan yang unsurnya adalah bagaimana bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak ya dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan bagi seseorang untuk memberikan sesuatu. Jadi itu sebenarnya sudah memenuhi, tapi tentunya harus ada laporan ke pihak penyidik. Kemudian yang kedua, Mbak Putri, itu bisa juga penggelapan. Kita tahu bahwa Panji Gumilang mengatakan bahwa negara, pemerintah telah mengucurkan APBN. Nah, tentunya kan APBN ini kan harus dilakukan audit oleh auditor negara. Hmm, Sehingga di sini nanti bisa masuk dalam unsur penggelapannya. Kemudian penipuan. Ini ada seorang yang mungkin bisa nanti oleh penyidik tentunya perlu untuk didalami. Datanya ada di media-media sosial bahwa dia mengatakan bahwa anggotanya itu saling bekerja sama untuk mendapatkan uang melalui berbagai modus penipuan. Bahkan ada beberapa melalui perampokan. Tentunya ini kan baru merupakan statement ya, sehingga ya. harus dibuktikan. Nah, di sini yang diperlukan adalah orang-orang itu harus melapor. Sehingga dari laporan orang-orang tersebut akan bisa ditentukan bahwa apakah predikat crime-nya satu atau mungkin lebih dari satu. Kalau lebih dari satu bisa masuk ke dalam subsidiar. Tapi kalau misalnya masing-masing untuk diperkuat itu bisa masuk ke dalam yuntus. Saya kira mungkin dari ahli pidana akan bisa menyampaikan. Jadi demikian Mbak untuk predikat crime ini menurut pendapat saya ini ada lebih dari satu ya. Karena memang dari keterangan Bu Leni, kemudian ada 2 orang, ini juga bisa masuk, termasuk keterangannya Panji Gumilang yang mengatakan bahwa
pemerintah telah mengucurkan APBN ya untuk mendukung kegiatan di Al Zaitun. Demikian Mbak Putri. Ya, mengenai hal ini Prof Suparji juga ada pandangan Prof Suparji, apa yang harus dilakukan oleh para korban? Kalau tadi Pak Ito sudah memberikan penjabaran, kira-kira predikat krimnya ada lebih dari satu, Prof Suparji. Ya, saya kira saya sepakat dengan Ito tadi bahwa korban ini melaporkan yang kemudian menjadi bahan penting ya untuk penyidik menindaklanjuti. Saya kira beberapa indikasi pidana asal itu adalah penipuan, penggelapan, atau kemudian pemerasan. Bisa juga berkembang jenis tindak pidana asal yang lain. Yang lebih menarik lagi adalah kemungkinan adanya pembantuan dalam tindak pidana pencucian uang atau perbuatan jahat dalam tindak pidana pencucian uang. Karena ini kan melibatkan banyak orang gitu. Jadi apakah nanti akan diterapkan di pasal 56 KUHP tentang pembantuan atau kemudian perbuatan jahat dalam tindak pidana pencucian uang. Tetapi yang lebih utama adalah bahwa para saksi atau kemudian para korban itu tidak ragu-ragu kalau memang ada bukti-bukti yang cukup kuat untuk memberikan laporan sehingga mempermudah misalnya penyidik atau PPATK menindaklanjuti. Dan kalau memang sekiranya pidana asalnya penipuan, penggelapan, pemerasan, maka ini menjadi salah satu atau beberapa jenis tindak pidana yang bisa dikonstruksikan dilakukan tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian menjadi lebih mudah, lebih clear untuk memproses tindak pidana pencucian uang. Sekiranya ini tidak ada kejelasan tindak pidana asalnya, maka akan menjadi sulit ya untuk mengusut tindak pidana pencucian uang. Dan padahal transaksi yang mencurigakan tadi sudah cukup terang benderang, maka akan menjadi satu ironi kiranya kemudian tidak bisa ditemukan pidana asalnya. Baik, Prof Suparji tadi sudah mengungkapkan adanya kemudian permufakatan untuk terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Siapa saja yang bisa dijerat dengan permufakatan ini, Pak, Prof? Ya, saya kira pemufakatan jahat kan tidaknya dua orang yang memiliki kesepakatan untuk melakukan kejahatan, memiliki mens rea, niat jahat melakukan kejahatan, dan perbuatan jahat ya secara nyata. Ya tentunya adalah misalnya siapa yang mengambil kebijakan ya tindak pidana atau kemudian melakukan penipuan atau penggelapan, maka para pihak yang terlibat dalam proses membuat kesepakatan untuk melakukan satu kejahatan ya, meskipun mungkin dalam pandangan mereka bukan sebuah kejahatan, tapi untuk kejahatannya ada, maka harus diminta pertanggungjawaban. Demikian pula kalau kaitannya dengan siapa yang membantu terjadinya peristiwa atau tindak pidana atau kemudian kejahatan tadi itu. Disinilah penting untuk dikembangkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses itu. Saya kira tidak satu orang yang terlibat dalam kasus ini. Bagaimana Prof jika kemudian mereka yang terlibat, mereka yang juga melakukan penipuan semata-mata hanya demi memenuhi target setoran tadi, karena dalam faktor atau dalam pengaruh kekuasaan, Prof, karena dalam paksaan dari pemimpin mereka, seperti itu bagaimana, Prof? Ya, itu akan menjadi pertimbangan untuk pertanggungjawaban hukum. Apakah memang karena ini melaksanakan kasarnya adalah perintah atasan, atau kemudian ketidakberdayaan, dan sebagainya. Memang yang utama adalah tentunya adalah bagaimana ada niat jahat atau tidak. Selain itu juga aktus reanya. Maka tentunya pihak-pihak yang sekedar melaksanakan perintahnya akan dipertimbangkan untuk diminta pertanggungjawaban. Tetapi pihak-pihak yang menyusun skenario jahat itulah yang sebetulnya menjadi sasaran utama untuk diminta pertanggungjawaban hukumnya, Pak. Itu. Baik, Mas Yudi, jika ada suara seperti Bu Leni ini seperti apa seharusnya kemudian dilakukan upaya? Ya, tentu ini akan menjadi sumber informasi yang penting, baik itu bagi PPATK, ya kan, maupun bagi kepolisian. Saya melihat ada 3 hal yang penting yang harus dilakukan. Pertama, PPATK. PPATK harus kemudian menelusuri, ya, follow the money. Ya, aliran uang dari rekening tersebut, mutasinya seperti apa, siapa saja yang menyetorkan, baik dia menyetorkan langsung maupun transfer, ya baik ATM gitu kan, maupun debit dan sebagainya, apakah dari luar negeri dan sebagainya, kemudian dari rekening ini dikirim kemana, gitu kan. Kemudian yang kedua dari kepolisian, ya kepolisian juga harus proaktif ya untuk mencari predikat crime-nya dengan tadi. Kalau saya melihat kondisi dari para korban, ini kan kondisinya lagi down gitu, di bawah. Selama ini mereka di bawah kekuasaan, ya kan? Dari Panji Gumilang ataupun Al Zaitun gitu kan, sehingga mereka melepaskan diri. Saya pikir tidak ada salahnya untuk jemput bola.
Datengin orang-orang yang tadi benar kata Pak itu kan sudah speak up di media, gitu kan, atau sekarang tadi Ibu tadi gitu. Tidak perlu menunggu laporan, Tidak perlu tapi menunggu, jemput datangi bola, saja. datangi mereka. Gitu. Oh, baik. Oke, karena saya lihat psikologis kan beda. Psikologisnya saya lihat kan seperti istilahnya kok kayak tidak diperas, ya kan? Kayak tidak dipaksa gitu kan. Nah, itu mungkin itu yang kemudian kepolisian bisa memberikan bisa jemput bola sehingga bisa ada dampak psikologis, mereka berani speak up. Kemudian yang ketiga, ketika PPTK dan kepolisian sudah berjalan dengan kewenangan masing-masing, di sini perlu kerjasama. Siapa tahu dari dokumen-dokumen yang ditelusuri ya, mutasi rekening yang didapatkan oleh PPTK, ada yang bisa hal yang bagus untuk ditindaklanjuti oleh kepolisian. Sama di kepolisian juga, ketika sudah memeriksa, oh ternyata ada rekening lain yang bukan atas nama Panji Gumilang atau aliasnya, atau bukan atas nama yayasan, tapi ada yang lain, bisa saling memberikan info. Jadi menurut saya kasus ini sebenarnya agak lebih mudah karena hanya terkait dengan dua objek hukum ya. Yang pertama dua subjek hukum, yang pertama adalah Panji Gumilangnya, yang kedua adalah perusahaannya. Ini akan lebih sulit ketika ratusan orang terlibat. Itu tadi saya katakan bahwa ketika kasus-kasus pencucian uang yang lain itu kan melibatkan profesional money laundering, gitu tadi, kan? sempat Mas Yudi menjelaskan seperti itu. Itu artinya dia menggunakan orang-orang yang udah jago untuk menyembunyikan. Kenapa sih orang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kekayaannya dari kejahatan supaya tidak diketahui? Oke. Nah, dan kalaupun diketahui kejahatannya, dia bisa menyembunyikan uang tersebut sehingga nanti kedepannya ketika dia sudah bebas dari penjara, dia bisa mengambil uang itu. Baik, bisa menikmati. Tapi kalau Panji Gumilang ini semua rekeningnya atas namanya, walaupun ada berapa macam begitu kan, artinya alias, tapi artinya satu orang, tidak kemudian menyuruh orang lain untuk membuka rekening. Apa yang ditunjukkan oleh Panji Gumilang yang bisa kita baca dari tindakannya ini, Mas Yudi? Pertama, saya melihat bahwa dia one man show, ya, semua di bawah kendali saya, ya kan, mau uang masuk, mau uang keluar, ya kan, kemudian penggunaannya, manfaatnya. Jadi itu di bawah kendali dia. Kemudian kedua, dia sepertinya tidak mempercayai orang lain. Oke. Ya kan? Kenapa? Karena bagi dia uang ini kan didapatkan dari hasil usaha dia, gitu kan? Sehingga dia juga tidak mau bahwa uang ini nanti akan disalahgunakan orang, gitu. Seperti itu. Sama kalau misalnya di kasus korupsi misalnya, itu tadi saya katakan mereka mempercayakan kepada profesi-profesi orang yang jago untuk menyembunyikan uang, entah itu di dalam negeri ataupun luar negeri, dan mereka menggunakan rekening atas nama orang lain, tapi mereka yang mengendalikan. Betul. Itu kalau sebenarnya. Ini tidak, ya kan? Kalau ini tidak, gitu. Itu yang berbeda. Baik. Nah ini Mbak Leni juga mungkin terakhir Mbak Leni mendengar tadi bagaimana keterangan dari Pak narasumber lainnya, pentingnya ada korban yang speak up melaporkan kepada pihak kepolisian. Ada niat Mbak Leni ataupun juga rekan-rekan lainnya untuk bisa melaporkan hal ini? Ya pastinya teman-teman juga mungkin butuh perlindungan ya, kalaupun harus speak up, kalaupun dia sudah merasa oh ini salah nih, iya ya gitu. Dia menyadari hal itu, dia butuh perlindungan, dia butuh kepastian secara hukumnya dia tidak akan dijerat pasal-pasal apa terkait hukum, karena kan dia juga menjalankan doktrin dari ulil amrinya gitu. Jadi mungkin dibuka posko pengaduan, tapi ada jaminan bahwa mereka juga aman. Ya pada dasarnya kan ini semua keterkaitan dengan otaknya, instruksinya gitu. Baik. Nah, pada dasarnya mereka masyarakat yang baik-baik juga, dari ya lulusan kuliah atau ibu rumah tangga gitu. Tapi ya mereka ya akhirnya tidak sadar sudah melanggar hukum. Gitu. Baik. Pak Ito mungkin juga penutup. Mungkin banyak yang merasakan seperti Mbak Leni ini, Pak Ito ingin bersuara tapi juga butuh adanya perlindungan hukum, butuh juga bahwa kemudian tidak dikait-kaitkan, tidak disebut ataupun juga tidak menjadi aktor dalam salah satu permufakatan tadi. Pak Ito mungkin juga bisa berikan penutup mengenai hal ini. Pak Ito? Ya, Pak Ito, ya silakan Pak Ito. Sebagai pelaku juga sebagai korban, itu ada pasal 48 KUHP yang mengatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa itu tidak dipidana. Jadi pada keadaan ini pelaku tindak pidana tidak bisa berbuat lain karena tindakannya dipaksakan kepada yang bersangkutan. Nah tentunya penyidik pun saya yakin mereka akan menetapkan bahwa meskipun dia pelaku, tapi dia juga adalah sebagai korban. Kecuali yang disampaikan tadi oleh
ahli pidana kita bahwa kalau memang pelaku itu memang bersama-sama ataupun membantu, maka bisa dikenakan pasal 55 dan 56. Jadi buat Bu Leni jangan khawatir Bu, ya mudah-mudahan karena saya juga masih punya hubungan dengan teman-teman di Bareskrim. Kalau teman-teman itu mau melaporkan, baik tindakan pemerasan, kemudian juga penipuan, silakan Bu. Nanti kalau ada apa-apa, insya Allah kami juga akan bisa membantu ya Mbak Putri. Ya. Demikian mungkin closing saya. Baik, Pak atau Prof Sumarji juga mungkin bisa memberikan penutup mengenai hal ini, Prof. Termasuk juga mungkin meyakinkan para korban untuk bisa bicara dan juga melaporkan kepada pihak kepolisian, Prof Sumarji. Ya, saya kira para korban tidak perlu ragu-ragu untuk melaporkan, apalagi khawatir akan kena pertanggungjawaban hukum. Jadi dikatakan Pak Ito bahwa betul tidak ada pertanggungjawaban hukum bagi orang yang melakukan tindak pidana, paksaan, perintah atasan, dan kita akan memisahkan antara perbuatan hukum dan pertanggungjawaban hukum. Ada alasan pemaaf dan alasan pembenar. Untuk itu, dalam rangka membuat terang benderang perkara ini, sekiranya memang tidak ada niat jahat, tidak ada perbuatan jahat sampai semata-mata karena ketakutan atau karena daya paksa, maka sebaiknya melaporkan dan pihak-pihak yang berwenang saya kira bisa memberikan perlindungan hukum. Baik. Demikian, Pak. Ibu Leni, insya Allah sudah clear informasi yang disampaikan oleh para narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin juga ini bisa menjadi dorongan bagi Ibu dan juga para korban lainnya untuk bisa speak up, Ibu, untuk Ya, bisa saya melaporkan. sampaikan ke teman-teman. Ya, baik Ibu, dan juga nantinya yang kita sampaikan ini juga semoga didengar oleh pihak kepolisian sehingga bisa memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum kepada para korban yang ingin sekali melapor. Ibu Leni, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Baik, Prof Suparji terima kasih, Pak Ito juga terima kasih, Mas Yudi juga terima kasih sudah hadir dan juga memberikan pandangannya.